Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok yang akan membuat video dengan materi yang berjudul aplikasi aljabar linier dalam grafika komputer. Pernah nggak sih teman-teman bertanya bagaimana karakter pada game, film animasi, atau aplikasi 3 dimensi yang bisa bergerak, berputar, diperbesar, bahkan pindah tempat dengan sangat halus? Semua proses ini sebenarnya memanfaatkan konsep-konsep aljabar linier, khususnya matriks dan vektor. Nah, pada video kali ini kami menjelaskan bagaimana teori tersebut diterapkan dalam dunia grafika komputer hingga implementasi menggunakan Python. Sebelum masuk ke pembahasannya, berikut adalah materi yang akan kami jelaskan. Pertama, kami akan membahas konsep dasar dan motivasi, yaitu alasan mengapa aljabar linear menjadi fondasi utama grafika komputer. Kedua, kami akan menjelaskan koordinat homogen, yaitu cara mempresentasikan titik dan vektor agar seluruh transformasi dapat dilakukan menggunakan matriks. Selanjutnya akan dibahas transformasi 2 dimensi. Setelah itu kami akan menjelaskan komposisi transformasi, kemudian dilanjutkan dengan transformasi 3 dimensi dan proyeksi. Berikutnya adalah implementasi menggunakan aplikasi Python. Terakhir, kami akan membahas studi kasus serta penerapannya di dunia industri seperti game, animasi, robotika, hingga teknologi AR dan VR. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Konsep dasar dan motivasi. Mengapa aljabar linier? Setiap objek 3D dipresentasikan sebagai kumpulan titik-titik atau vertex dalam ruang vektor. Semua transformasi geometris seperti gerak, putar, ubah ukuran adalah operasi linear yang dapat ditulis sebagai perkalian matriks. Pipeline GPU modern mengeksekusi ribuan perkalian matriks per frame secara paralel. Kamera, proyeksi, dan shading semuanya berbasis operasi vektor dan matriks. Kumpulan inverse matrix digunakan untuk ray tracing dan collision detection. Nah, di dalam pipeline grafika komputer ada model space, vertex dalam koordinat lokal objek, world space, model matriks posisi di dunia, view space, view matriks, perspektif kamera, sweep space, projection matrix, custom DP, screen space, viewport, transform, pixel layer. Nah, teman-teman tahu tidak? Semua karakter di game 3D kayak Minecraft atau Roblox itu sebenarnya cuma kumpulan titik-titik tak terlihat yang dihubungkan. Nah, titik ini namanya vertex. Nah, biar karakter game bisa jalan, lompat atau berputar, komputer harus menghitung posisi titik-titik itu secara cepat lewat matematika bernama perkalian matriks. Di dalam komputer kita ada komponen namanya GPU yang tugasnya menghitung jutaan perkalian matematika ini setiap detiknya supaya game kita tidak patah-patah. Masuk ke menu utama, yaitu menggeser gambar atau translasi. Bayangkan kamu punya karakter game di posisi 2-3, lalu mau kamu geser ke kanan sejauh 5 langkah dan bawah 1 langkah. Daripada komputer menghitung tambah-tambah satu-satu yang bikin lemot, komputer memakai kotak matematika ajaib yang isinya angka-angka, namanya matriks translasi. Tinggal dikalikan, posisinya langsung berpindah otomatis ke tempat baru tanpa mengubah bentuk aslinya. Di slide selanjutnya ada transformasi rotasi. Kalau tadi menggeser, sekarang bagaimana cara memutar gambar atau rotasi? Di slide ini kotak matematika ajaib kita diisi oleh rumus trigonometri, yaitu kosinus dan sinus atau cos dan sin. Rumus ini dapat dari matematika lingkaran. Jadi kalau kita mau memutar karakter sebesar 90 derajat, komputer tinggal memasukkan angka sudutnya ke dalam matriks ini, dikalikan dengan posisi karakter, dan karakternya langsung berputar. Selanjutnya di slide ke-6 ada skala, refleksi, dan sin. Lalu skala itu untuk memperbesar atau memperkecil objek seperti zoom in, out. Refleksi buat bikin efek cermin atau membalik gambar. Selanjutnya ada shear atau gear, yaitu membuat menarik gambar jadi miring. Contohnya kalau kita mau bikin tulisan tegak miring atau tegak menjadi miring. Selanjutnya ada komposisi transformasi. Dalam praktiknya sebuah objek biasanya tidak hanya mengalami satu transformasi. Misalnya sebuah objek dipindahkan lalu diputar
dikali B belum tentu sama dengan B dikali A. Nah, di slide 9 ini transformasi 3D dan proyeksi. Jika sebelumnya kita membahas objek 2 dimensi, pada slide ini kita masuk ke objek 3 dimensi. Objek 3D memiliki koordinat X, Y, dan Z. Untuk mengelola objek tersebut digunakan matriks berukuran 4x4. Selain itu diperlukan proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif membuat objek yang jauh terlihat lebih kecil dan objek yang dekat terlihat lebih besar. Prinsip ini sama seperti cara mata manusia melihat dunia nyata. Karena itulah tampilan game dan animasi 3D terlihat lebih realistis. Di slide ini ditampilkan contoh program menggunakan Python. Program ini memakai numping untuk menghitung matriks dan matplotlib untuk menampilkan hasilnya. Transformasi seperti translasi, rotasi, dan skala diterapkan pada objek segitiga, sehingga kita bisa melihat perubahan posisi objek dengan lebih mudah. Vertex Shader and Equivalent GPU. Slide ini menjelaskan proses transformasi di CPU. Prosesi objek dihitung menggunakan 3 matriks, yaitu model, view, dan projection, atau biasa disebut MVP matrix. Ketika matriks ini bekerja sama agar objek bisa ditampilkan di layar dengan posisi dan sudut pandang yang benar. Studi kasus dan aplikasi industri. Aljabar linier banyak digunakan di dunia industri, contohnya pada game untuk mengatur gerakan objek, di film animasi untuk membuat efek visual, pada teknologi AR dan VR untuk menyelesaikan posisi penggunanya, serta di robotik untuk mengatur pergerakan. Di slide ini ditampilkan contoh program menggunakan Python. Program ini memakai numping untuk menghitung matriks dan matplotlib untuk menampilkan hasilnya. Transformasi seperti translasi, rotasi, dan skala diterapkan pada objek segitiga, sehingga kita bisa melihat perubahan posisi objek dengan lebih mudah. Vertex Shader and Equivalent GPU. Slide ini menjelaskan proses transformasi di CPU. Prosesi objek dihitung menggunakan 3 matriks, yaitu model, view, dan projection, atau biasa disebut MVP matrix. Ketika matriks ini bekerja sama agar objek bisa ditampilkan di layar dengan posisi dan sudut pandang yang benar. Studi kasus dan aplikasi industri. Aljabar linier banyak digunakan di dunia industri, contohnya pada game untuk mengatur gerakan objek, di film animasi untuk membuat efek visual, pada teknologi AR dan VR untuk menyelesaikan posisi penggunanya, serta di robotik untuk mengatur pergerakan robot. Jadi, aljabar linier sangat penting dalam perkembangan teknologi ini. Oke teman-teman, pada bagian ini kami mengimplementasikan konsep aljabar linear menggunakan Python. Program ini mensimulasikan animasi 2 dimensi yang berjalan dengan menerapkan konsep skeletal, rigging, dan forward kinematics. Pertama-tama, program ini akan mengimpor beberapa library. Ada numpy yang digunakan untuk melakukan operasi matriks dan vektor, lalu ada matplotlib yang digunakan untuk menampilkan grafik serta animasi, sedangkan circle digunakan untuk bagian tubuh karakter. Berikutnya, terdapat 3 fungsi utama, yaitu ada matTranslate, matRotate, dan matScale. Nah, ketiga fungsi ini membentuk matriks transformasi 3x3, yaitu ada translasi yang digunakan untuk menggeser posisi objek, lalu ada rotasi yang digunakan untuk memutar objek terhadap titik origin.
Lalu ada scale yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran objek. Semua transformasi tersebut merupakan penerapan langsung dari konsep matriks aljabar linear. Berikutnya ada fungsi transformasi point, digunakan untuk menerapkan matriks transformasi ke suatu titik. Titik dua dimensi diubah terlebih dahulu menjadi koordinat homogen, kemudian dikalikan dengan matriks menggunakan operator Acheong. Setelah itu hasilnya dikembalikan lagi menjadi koordinat dua dimensi. Selanjutnya terdapat class bond. Kelas ini digunakan membangun struktur tulang karakter. Setiap tulang memiliki panjang, sudut rotasi, parents, dan child, sehingga membentuk hubungan hierarki seperti kerangka manusia. Lalu ada fungsi local matrix. Fungsi ini menghitung transformasi lokal dari setiap tulang, yaitu menggabungkan rotasi dan translasi. Berikutnya ada global matrix. Bagian ini merupakan inti dari program. Fungsi global matrix melakukan komposisi matriks, yaitu mengalihkan matriks milik parents dan matriks lokal miliknya sendiri. Akibatnya, ketika tulang induk bergerak, seluruh tulang anak akan ikut bergerak secara otomatis. Konsep inilah yang banyak digunakan pada animasi karakter dalam game dan film. Lalu ada fungsi build skeleton. Fungsi ini membangun kerangka tubuh karakter mulai dari pinggul sebagai root, kemudian ada tulang punggung, kepala, lengan, dan kaki. Berikutnya ada apply walk pose. Fungsi ini membuat karakter terlihat berjalan. Caranya dengan mengubah sudut setiap sendi menggunakan fungsi sinus sehingga ayunan tangan dan kaki tampak alami. Lalu yang terakhir ada fungsi update. Fungsi ini dipanggil terus-menerus setiap frame untuk memperbarui posisi seluruh tulang, kemudian menggambar ulang karakter sehingga terbentuk animasi berjalan. Oke teman-teman, sebagai kesimpulan, aljabar linear merupakan dasar dalam grafika komputer. Dengan menggunakan matriks dan vektor, kita dapat melakukan berbagai transformasi seperti translasi, rotasi, dan skala. Melalui implementasi Python yang kami buat, kita bisa melihat bahwa konsep tersebut benar-benar digunakan untuk menggerakkan karakter secara efisien. Oke, demikian dari video dari kelompok kami mengenai aplikasi aljabar linear dalam grafika komputer. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf terdapat kesalahan atau kekurangan dari video kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.